Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan Ami. Hari ini aku mau mereview mobil E200 Coupe AMG Line. Jadi mobil ini jarang banget loh ada, karena mobil ini merupakan mobil CBU atau completely built up. Nah kebenaran ini lagi ada nih di PT Suri Motor Indonesia, jadi kita review mobilnya. Jangan lupa ya ikuti video Mercedes-Benz aku dan diberi subscribe, komen, dan like. Oke? E200 Coupe AMG Line ini memiliki mesin 2000 cc dengan model konfigurasi inline segaris dan horsepower 197. Nah, untuk 0 ke 100 itu diklaim 7,5 detik. Teknologi lampu yang digunakan mobil E200 Coupe ini LED high performance. Nah, untuk bagian grillnya dia sudah diamond grill dengan chrome ke sekitar grill ini, ke semua grill, dan ada lambang besar Mercedes-Benz di tengahnya. Nah, untuk sensor-sensor udah pasti ini lumayan lengkap ya. Jadi untuk keselamatan mobil ini sensornya biasanya ada di belakang lambang Mercedes-Benz. Karena ini AMG Line, jadi model untuk shape-nya dia modelnya ke atas, jadi seperti huruf A, dan ininya sudah chrome. Air intake juga di sini sudah ada untuk sensor-sensor yang di bumper depan. Velg E200 Coupe ini menggunakan 19 inci dengan model 10 spoke light alloy wheels. Oke, untuk kita lihat ke bagian belakang, karena ini modelnya coupe, jadi dia emang bagian belakangnya landai seperti ini. Cantik banget ya. Nah, untuk bagian lampu belakang dia sudah model yang LED, dan untuk membuka bagasi kamu tinggal menekan logo Mercedes-Benz ya. Nah, untuk ini tinggal kamu tarik tuasnya, jadi dia bisa menambah luas untuk kapasitas bagasi di E200 Coupe ini. E200 Coupe ini juga dilengkapi dengan easy pack tailgate dan hands-free access. Oke, kita lihat interior dari mobil E200 Coupe ini ya. Mobil ini sudah menggunakan widescreen cockpit dan MBUX serta kisi-kisi AC model turbin, jadi lebih keren. Nah, untuk mematikan anginnya tinggal diputar dan diposisikan vertikal. Dan untuk mengeluarkannya lagi diputar dan diposisikan horizontal. Untuk menu-menu di bawah layar MBUX ini ada tombol untuk mengatur suhu AC, kemudian besaran blower AC. Nah, tombol auto ini untuk menyesuaikan suhu udara dan di dalam kabin. Jadi awalnya blower akan besar dan kemudian secara otomatis menyesuaikan dengan suhu di dalam. Di sebelahnya ada tombol heater kaca depan dan di sebelahnya lagi ada tombol menu, di mana tombol menu ini apabila kita tekan sekitar 3 detik maka akan mensinkronis temperatur suhu mengikuti dengan suhu yang di bagian driver. Nah, di sebelahnya ada heater untuk kaca belakang. Nah, yang ini adalah tombol untuk sirkulasi udara di dalam kabin dan akan terbuka secara otomatis setiap 20 menit. Untuk menutupnya lagi harus ditekan lagi. Di bagian bawahnya ada telepon. Ya, untuk telepon kita harus mempairing dulu ya dengan telepon kamu. Terus ada navigasi, radio. Terus ini untuk quick access. Jadi dia ada pilihannya di sini. Nah, bisa untuk mengatur cruise control juga. Ini favorit. Jadi apa aja yang paling sering kamu tampilkan di menu bisa kamu setting juga di situ. Ini hazard. Oke, karena ini ada trackpad di tengah, jadi trackpad ini untuk mengaktifkan multimedia yang ada di sini di layar tengah. Nah,
Ini adalah pilihan berkendara atau dynamic select. Nah, dynamic select di sini ada individual, sport plus, sport, dan comfort, sama eco. Nah, ini parking. Jadi ini sensor parking. Kalau misalnya kadang-kadang kan kalau ada objek terlalu dekat, mobil tuh akan suka bunyi sensornya titit gitu. Nah, kalau misalnya mau kamu matikan, kamu tinggal tekan. Kalau misalnya dia lampunya menyala, berarti dia aktif. Jadi kalau misalnya ada objek yang terlalu dekat, seperti motor atau apa gitu, dia tidak bunyi. Nah, ini untuk kamera parkir. Dan untuk pada saat kita melakukan parktronic, ini pada saat kendaraan idle, kalau misalnya kita nyalakan, berarti pada saat mobil berhenti atau idle, AC tetap keluar. Nah, kalau misalnya dia kita matikan, nanti setelah beberapa menit akan keluar anginnya saja, jadi AC-nya tidak, jadi kurang dingin. Nah, kalau misalnya kamu pencet ini, AC tetap akan keluar. Ini untuk volume, ini untuk mematikan layar yang ada di sini, di layar multimedia. Terus ini untuk seatbelt extension. Jadi pada saat kita menutup pintu mobil, karena ini mobilnya coupe, jadi untuk seatbeltnya dia akan memanjang ke depan. Untuk konsol di bagian tengah, ini ada untuk USB port yang Type C. Nah, di sini kan gambarnya untuk USB aja. Ini kamu hanya bisa mencharge. Jadi kalau misalnya kamu pasang kabel, dia untuk mencharge handphone kamu. Tapi yang di bagian depan yang tadi dekat cup holder itu, ini untuk multimedia. Jadi kalau misalnya kamu taruh colokin kabel di sini, bisa mirroring Apple CarPlay ke layar multimedia. Di sebelah kiri multifunction steer, di sini ada wiper dan ada sen serta lampu dim yang kamu tarik ke dalam untuk mengaktifkannya. Di sini ada tombol engine start stop. Di sini ada untuk telescopic steer, jadi bisa maju mundur dan ke depan secara otomatis. Di sini ada pedal shift untuk menurunkan gear dari transmisi. Nah, di sini ada trackpad juga untuk multimedia. Yang di sebelah kiri berarti dia untuk mengatur layar yang di sebelah kiri. Di sebelah kanan multifunction steer, di sini juga ada pengaturan lampu. Untuk lampu pastikan selalu di auto karena mobil akan mengatur secara otomatis untuk lampunya, untuk menghidupkan atau mematikan lampunya. Di sini ada untuk handbrake, dan karena ini mobil AMG line, jadi di pedalnya dia sudah chrome, dan untuk di trimnya dan interior tengahnya tadi dia juga modelnya sudah yang chrome, stainless chrome gitu. Untuk speaker dia sudah menggunakan Burmester. Di sini juga ada memory seat function, jadi bisa menyimpan sampai 3 posisi yang berbeda. Penggunaannya kamu tinggal pencet M, terus pencet angka sampai bunyi yang tadi. Nah, itu berarti dia sudah men-save posisi dari kursi berkendara kamu. Nah, untuk di sini di trim pintu ini juga ada membuka dan mengunci pintu mobil, mengatur spion kiri dan mengatur spion kanan. Terus ada untuk melipat spion juga, jadi tinggal ditekan nanti spion akan terlipat atau terbuka. Udah power window untuk keseluruhan jendela, dan di sini ada penyimpanan serta membuka bagasi serta menutupnya. Kalau membuka ditarik, menutupnya tinggal kamu tekan lagi. Mobil ini karena mobilnya coupe, jadi dia agak landai ke bawah untuk bagian atap belakangnya. Jadi mobil ini hanya ada sunroof, tidak panoramik. Untuk membukanya tinggal tekan yang di sini. Di sini juga ada penyimpanan untuk kacamata.
dan penganturan lampu baca, seluruh lampu yang ada di dalam mobil, atau kamu bisa matikan di sini juga, itu nanti dia mati semua. Nah, untuk ini adalah speaker voice command. Di mobil ini hanya 2 pintu, akan tetapi untuk tempat duduknya ada 4. Jadi dia modelnya untuk ini 2+2. Nah, karena dia AMG Line jadi modelnya sport, untuk seatbeltnya dia berwarna merah. Kamu penasaran dong untuk lihat seberapa besar sih untuk kursi yang di bagian belakang, dan untuk masuk ke situ lewat dari mana? Yuk, aku tunjukin. Nah, untuk ke bagian belakang, kamu tarik tuas yang di sini, tinggal dikedepanin, nanti dia otomatis akan ke depan. Nah, terus, begini deh caranya kalau kamu mau duduk di belakang. Oke, untuk bagian belakang ini lumayan luas ya. Jadi untuk menutupnya lagi kamu tinggal tarik aja tadi kursinya. Untuk membukanya tinggal kamu tekan tarik ini, nanti dia akan melipat juga. Nah, lumayan luas karena di sini juga sudah model yang baru, jadi lekukan ini masuk ke dalam. Kita untuk lututnya space-nya juga lebih gede. Di sini ada penyimpanan juga. Di sebelah sini ada speaker Burmester, dan karena ini 2+2 jadi kursi hanya ada 2 untuk di belakang. Satu di belakang driver, yang satu di belakang penumpang depan. Nah, nggak ada armrest, jadi tapi ada cup holder. Karena ini 2+2 jadi yang tengah emang nggak bisa didudukin gitu. Di bagian AC-nya tidak ada pengaturan suhu, jadi semua suhu diatur dari depan. Di sini ada USB port 2 dan asbak. Oke, demikian review untuk mobil E200 Coupe yang AMG Line ini. Mobil ini emang jarang banget ada di Indonesia, jadi kalau misalnya kamu berminat, buruan deh kamu SPK di PT Suri Motor Indonesia. Demikian video-video Mercedes-Benz aku, ikutin terus juga video aku, di subscribe ya, diberi like dan diberi komen. Yuk kita keluar dari sini. Oh ya, untuk keluar dari sini kamu cukup menarik tuas yang ada di ujung pintu sini, terus kamu dorong ke depan, dia akan otomatis ke depan, tinggal kamu buka deh pintunya. Sampai jumpa lagi.